Ini pertama kali aku masak daging dengan cara seperti ini, ternyata enak banget. Hai semua, balik lagi dan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak daging sapi. Ini enak banget. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita masak. Di sini sudah aku siapkan 1 kg daging sapi yang sudah aku potong seperti ini. Kemudian siapkan untuk bumbu halus, ada 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 1 ruas jahe, kemudian 3 butir kemiri. Ini aku hancurkan kemirinya agar mudah halus. 8 cabai merah keriting, cabainya juga aku potong-potong dulu. Setengah sendok teh kunyit bubuk, air secukupnya untuk melumatkan. Lanjut ini kita blender. Nah, setelah di blender, langsung aja bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita campurkan ke daging yang sudah dipotong. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh jintan bubuk, ada setengah sendok teh. Kemudian pala bubuk setengah sendok teh. Nah, lanjut ini kita aduk bolak-balik hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini kita marinasi dulu minimal 30 menit. Nah, setelah 30 menit, siapkan wajan, tambahkan minyak goreng secukupnya, kemudian pindahkan daging tadi ya yang sudah kita marinasi. Kita masak, kita tumis, tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan 2 batang serai yang sudah digeprek. Lanjut ini kita aduk bolak-balik, kita masak, kita tumis hingga matang. Nah, jangan lupa sambil diaduk-aduk lagi ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tambahkan 500 ml air, 5 sendok makan kecap manis. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut ini kita aduk lagi sebentar, kita masak, biarkan mendidih, biarkan dagingnya matang dan empuk dan hingga airnya menyusut. Dan jangan lupa sesekali diaduk seperti ini. Dan ini airnya udah menyusut, dagingnya juga udah empuk, tinggal dikoreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan daging sapinya siap untuk disajikan. Nah, ini daging sapinya udah mateng, tinggal aku pindahkan aja ke piring saji. Dan jangan lupa taburkan bawang goreng, tapi ini bisa di skip, jika tidak ada juga tidak apa-apa. Dan ini dia, daging sapinya udah mateng, ini enak banget. Dijamin bumbunya meresap sempurna dan dagingnya juga empuk. Ini enak banget ya, apalagi dimakan dengan nasi panas, bisa bikin nambah berkali-kali. Nah, sampai di sini saja videoku. Semoga video bermanfaat dan bisa menginspirasi Bunda di rumah ingin masak apa hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Langsung aja kita masak ya. Di sini aku sudah menyiapkan 1,5 kg ayam. Kemudian untuk bumbu halusnya ada 13 siung bawang merah, ada 12 siung bawang putih, kemudian 4 butir kemiri. Ini sudah aku hancurkan agar mudah halus. 1 ruas jahe, 3 cabai merah besar, kemudian 6 cabai merah kering yang sudah aku rendam dengan air panas. Ini cabai keringnya udah lembut ya, udah bisa di blender.
Kemudian 1 sendok teh lada bubuk, 1,5 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian 1 sendok teh jintan bubuk. Lalu tambahkan air secukupnya untuk melumatkan. Nah, terakhir 1/4 pala. Ini sudah aku hancurkan juga. Langsung aja ini kita blender. Dan ini hasilnya yang sudah aku blender. Nah, lanjut kita siapkan wajan, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Udah tambahkan 2 lembar daun kunyit, 4 lembar daun jeruk, dan 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, dan 2 batang serai yang sudah aku geprek. Kemudian ini tinggal kita tumis aja hingga harum dan tanak. Sambil menunggu matang, kita tambahkan 1 sendok makan gula merah, kayu manis secukupnya, 4 butir kapulaga, dan cengkeh 8 butir. Dan ini tinggal diaduk-aduk aja hingga bumbunya benar-benar matang. Nah, jangan lupa tambahkan minyak goreng secukupnya. Tadi waktu blender aku menggunakan air, jadi ini minyaknya belum ada sama sekali ya. Dan ini kita tambahkan sedikit aja atau secukupnya. Dan di sini juga aku menambahkan 2 sendok makan kecap manis. Dan ini diaduk lagi agar tercampur merata. Dan ini bumbunya udah matang, tinggal kita masukkan ayam aja. Kemudian ini diaduk dibolak-balik dulu hingga ayamnya dan bumbunya tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita tambahkan santan cair terlebih dahulu. Santan cair aku menggunakan 400 ml. Dan ini dari 2 buah kelapa. Kemudian tambahkan 4 sendok makan umbu-umbu atau kelapa goreng yang sudah ditumbuk halus. Dan ini tinggal diaduk hingga tercampur merata. Nah, lanjut ini kita tambahkan lagi 600 ml santan kental. Kemudian diaduk lagi hingga tercampur merata. Langsung aja kita tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir, dan 2 sendok teh kaldu bubuk. Atau ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Lalu tambahkan 1 sendok makan asam jawa yang sudah aku larutkan dengan 50 ml air. Kemudian tinggal diaduk-aduk lagi. Dan ini tinggal kita biarkan mendidih dan biarkan airnya juga menyusut sambil ditutup ya agar tidak loncat-loncat airnya. Nah, ini sesekali diaduk, jika mendidih lagi seperti ini sesekali diaduk seperti ini. Nah, ini ayamnya udah hampir menyusut tapi belum, dan ini kita biarkan lagi hingga benar-benar menyusut. Dan ini ayamnya udah menyusut, kelapanya juga udah keluar ya ini minyaknya. Dan ini ayamnya juga udah benar-benar empuk. Nah, ini tinggal dikoreksi rasa, jika rasanya sudah pas kompor bisa dimatikan. Nah, ini udah matang, tinggal aku pindahkan ke piring saji. Dan ini dia resep rendang ayam ala aku udah mateng. Ini enak banget, masaknya juga nggak terlalu ribet. Cocok untuk hidangan hari raya atau bisa juga dihidangkan untuk buka puasa jika kepengen makan rendang. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga video bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda di rumah ingin masak apa hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak semur ayam. Ini enak banget, masaknya juga sangat simple.
Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, bumbunya apa aja, nonton terus videonya hingga habis. Langsung aja kita masak. Ini sebelumnya udah aku siapkan 1 kg ayam, ini udah aku bersihkan, udah aku potong-potong juga. Kemudian panaskan air. Nah, setelah mendidih, rebus ayam yang sudah dibersihkan tadi. Kemudian tambahkan 2 batang serai yang udah digeprek, 2 lembar daun salam. Kemudian ini kita masak, biarkan hingga mendidih atau hingga ayamnya matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita buat untuk bumbu halusnya. Ada 10 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, kemudian 1 ruas jahe, lalu 3 butir kemiri. Kemirinya aku geprek agar mudah halus. 10 cabai merah keriting, ini cabainya juga aku potong ya agar mudah halus. Kemudian 10 cabai rawit, 1/4 pala, ini palanya juga aku hancurkan seperti ini. Setengah sendok teh kunyit, kemudian setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh jintan bubuk. Kemudian tambahkan air secukupnya untuk melumatkan. Lanjut ini akan aku blender, dan ini hasilnya setelah di blender. Ini disisihkan dulu sementara. Lanjut untuk ayamnya yang direbus tadi, ini udah mateng, langsung aja ini kita angkat, kemudian sisihkan ke wadah. Kemudian dengan wajan yang sama, airnya aku buang, aku bersihkan, kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian 2 batang serai, 1 ruas lengkuas, lengkuasnya aku iris, 2 lembar daun jeruk, dan 2 lembar daun salam. Lanjut ini kita tumis hingga harum dan matang. Nah, setelah bumbunya udah matang seperti ini, masukkan ayam yang udah direbus tadi. Kemudian kita aduk aja, bolak-balik sebentar aja. Kemudian tambahkan air sebanyak 400 ml. Kemudian ini diaduk lagi agar bumbunya tercampur merata. Jangan lupa tambahkan juga 8 sendok makan kecap manis. Kemudian diaduk lagi hingga kecapnya tercampur merata. Dan selanjutnya ini kita masak hingga airnya menyusut. Nah, sambil menunggu airnya menyusut, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam, atau ini bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lanjut ini diaduk lagi, kemudian biarkan matang, mendidih, dan airnya menyusut. Dan jangan lupa sekali-kali diaduk ya, agar tidak lengket di bawah. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, tinggal dikoreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan ayamnya siap untuk disajikan. Nah, ini ayamnya udah matang, tinggal pindahkan aja ke piring saji. Nah, ini dia semur ayamnya udah mateng. Ini dari tampilannya aja udah sangat menggugah selera ya. Ini juga rasanya enak banget. Manisnya pas, asinnya pas, pokoknya ini gurih banget. Dimakan dengan nasi panas, bikin makan nambah berkali-kali. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga benar bermanfaat dan bisa menginspirasi Bunda di rumah masak apa hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.
Dagingnya empuk, lembut, dikopek-kopek seperti ini, gampang banget. Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin berbagi resep cara masak daging sapi agar enak, lembut, tidak keras tanpa harus direbus. Langsung aja kita masak. Di sini sudah aku siapkan 500 gram daging sapi yang sudah aku cuci bersih. Kemudian daging sapinya kita potong sesuai selera. Dan di sini aku potongnya seperti ini. Aku potong panjang dulu. Kemudian ini aku potong lagi. Dan untuk hasilnya seperti ini. Lanjut ini aku potong semua dagingnya hingga habis. Setelah selesai, pindahkan ke wadah dan ini hasilnya sudah selesai. Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh soda kue. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Nah, ini kegunaan soda kue agar daging sapinya itu ketika dimasak cepat lembut dan tidak keras. Nah, setelah tercampur merata, ini kita diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu, kita buat untuk bumbu halusnya. Ada 12 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, kemudian 1 ruas jahe, ini aku potong agar mudah halus, 3 cabai besar merah, kemudian 1 buah tomat, 3 butir kemiri, aku hancurkan dulu agar mudah halus, 1/4 pala juga, ini aku hancurkan, air secukupnya untuk melumatkan. Lanjut ini kita blender, dan ini setelah di blender, nah kita kembali ke daging yang kita marinasi dengan soda kue tadi, ini kita cuci sampai bersih ya. Setelah ditambahkan air, ini kita remat-remat seperti ini agar soda kue yang melekat di daging bisa lepas. Jika sudah, ini kita buang airnya, kemudian tiriskan. Lanjut ini kita cuci lagi, ini bisa kita ulang sampai 2 atau 3 kali. Nah, ini kita lanjut remat lagi seperti tadi. Jika sudah, ini kita buang airnya, kemudian tiriskan dan ini hasilnya. Selanjutnya kita panaskan wajan, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah digeprek, kemudian minyak secukupnya untuk menumis. Lalu tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Lanjut ini kita aduk, kita tumis hingga harum dan mateng atau hingga bumbunya keluar minyak. Nah, sambil menunggu bumbunya mateng, di kompor lain aku panaskan air sebanyak 700 ml. Dan setelah bumbunya matang seperti ini, lanjut kita masukkan daging yang sudah dicuci bersih tadi. Kemudian kita aduk bolak-balik sambil dimasak sebentar hingga bumbunya juga tercampur merata. Setelah merata seperti ini, masukkan air panas yang kita didihkan tadi sebanyak 700 ml. Kemudian ini diaduk hingga air dan bumbunya tercampur merata. Setelah merata, ini kita tutup dan biarkan hingga mendidih. Nah, setelah mendidih ini kita buka lagi tutupnya atau sering kita aduk ya agar tidak tumpah, karena di awal-awal mendidih ini busanya atau efek dari soda kuenya akan keluar. Nah, sambil mendidih seperti ini, tambahkan 8 sendok makan kecap manis. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur merata. Dan jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian ini diaduk-aduk lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup dan kita masak hingga airnya menyusut. Dan jangan lupa sesekali dibuka, kemudian diaduk-aduk lagi. Nah, ini udah aman ya dan tidak keluar busa lagi jika sudah seperti ini. Ditutup, dimasak lama udah tidak apa-apa. Nah, ini airnya udah berkurang lagi. Ini aku aduk-aduk lagi. Dan ini untuk hasilnya, airnya sudah menyusut seperti ini, udah kental kuahnya. Dan ini tinggal kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompor bisa dimatikan dan daging sapinya siap untuk disajikan. Dan ini udah mateng, tinggal aku plating aja ke piring saji seperti ini. Nah, ini
ini dia daging sapi kecapnya udah mateng. Ini rasanya enak banget. Bumbunya terasa dan meresap sempurna. Dan untuk daging sapinya ya ini lembut banget, tidak keras. Dan aku jamin ini kalian pasti suka. Nah ini dia untuk tekstur dagingnya lembut banget. Dan aku kopek-kopek seperti ini gampang banget ya. Kelihatan banget dagingnya ini lembut. Nah sampai di sini saja video aku. Semoga benar bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda di rumah ingin masak apa hari ini. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.